kita harus olahraga itu karena tanpa kalian sadari dengan duduk doang itu peredaran darah itu jadi nggak lancar. Jangan sampai cuman karena kurang gerak, imun kalian turun, terus kalian malah terserang penyakit yang lain. Betul. Gitu kan. Calisthenics itu sebenarnya bentuk olahraga tertua yang ada di dunia ini. Yang bisa nyerap keringat, terus gampang dicuci gitu. Jadi nyaman dipakai. Nyaman, gak ribet lah. Dan gunakan outfit yang nyaman. Itu penting banget, penting banget. Yo guys, balik lagi dengan gue di Ngobrol Santai. Intro. Nah, gue ini sekarang lagi di Plaza Semanggi. Buat shopping atau belanja-belanja, tapi kelihatannya masih sepi ya, gak ada yang bercanda. Jadi kita tuh bakal datengin komunitas yang membidangi calisthenics, bodyweight, street workout, dan pasti kalian gak tahu komunitas apa itu. Padahal komunitas ini udah punya manajemen dan anggotanya ada ribuan orang yang ikut untuk berolahraga di sana. Dan kalian harus tahu tempatnya di mana. Di rooftop Plaza Semanggi. Mau tahu kelanjutannya? Ikut kita. Halo Koze and Friends. Ya, sekarang gua udah bersama salah satu pendiri ya, Workout Embassy. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Mas. Halo, nama saya Bram. Di Workout Embassy sekarang saya di business development ya. Sekaligus coach. Ya. Oh, jadi sebagai coach. Ya, coach juga. Nah, di sini kan kita ngobrol santai aja ya, Mas. Jadi karena emang kita konsepnya tuh ngobrol santai sih. Nah, ini kan olahraga yang sempat mungkin sampai sekarang masih populer. Iya. Calisthenics, bodyweight, kalau bahasa ngetrennya tuh street workout. Nah, apa yang membuat Mas Bram itu tertarik dengan calisthenics? Oke. Jadi awalnya dulu ya. Yeah. Calisthenics itu sebenarnya bentuk olahraga tertua yang ada di dunia ini. Oh, tertua? Yes. Kenapa? Okay. Karena calisthenics itu adalah olahraga yang tanpa menggunakan alat bantu, tanda kutip. Alat bantu, ya. Jadi pakai badan sendiri. Pakai badan sendiri. Sebelum manusia berhasil menemukan alat apapun, mereka pasti bawa diri mereka masing-masing sendiri. Betul. Duduk, berdiri, jalan, lari, tengkurap, telentang, dan lain-lain gitu ya. Nah, yang bikin saya tertarik itu karena itu satu. Karena saya nggak butuh alat untuk ngelakuin olahraga ini. Yep. Dan seperti quote and quote-nya street workout, saya bisa ngelakuin tuh di mana aja. Bahkan di jalanan pun kalau ada space kayak sedikit gitu ya, saya udah bisa ngelakuin si calisthenics ini. Jadinya itu yang bikin saya tertarik. Kenapa? Karena awalnya tuh kayak emang bener ya, kalau nggak pakai alat dan lain-lain itu kita bisa olahraga sedemikian rupa gitu. Karena kan sampai beberapa tahun belakangan konsep fitness itu masih sangat ketat ya. Maksudnya bukan ketat tuh, terpatri di masyarakat kalau olahraga tuh ada angkat beban lah, ada treadmill lah, harus ada alat. Iya, betul. Dan alatnya mahal. Nah, dan yang menarik lagi adalah bahkan gym center sekarang ini udah menganut konsep calisthenics. Yap. Bener ya, jadinya dia udah kayak mulai kasih kotak-kotak untuk oh ya ini kita zigzag di sini, oh ini. Sebelumnya kan mereka terpatri dengan kayak oke, ini treadmill, ini biking, itu alat berat kayak gitu. Jadi sekarang tuh udah mulai malah digabungkan sama para gym center itu. Jadi itu sih menariknya calisthenics dan kenapa saya tertarik. Jadi calisthenics itu adalah olahraga tanpa alat beban. Tanpa alat beban, betul. Bebannya itu diri sendiri sama mungkin beban hidup ya gitu. Oke. Nah, ada nggak sih sejarah dari calisthenics itu sendiri, Mas? Sebenarnya kalau sejarah itu kalau ditelusurin itu beneran tua banget. Tapi yang kita tahu itu dari zaman Yunani itu mereka tuh olahraganya udah kan Yunani itu penemu kayak lari, lompat, lempar ya. Mereka yang itu makanya olimpiade kan rata-rata awalnya katanya dari sana gitu kan. Nah, jadinya sebenarnya dari situ tuh, dari lari. Kenapa? Karena calisthenics itu mencakup kayak lari, plank, squat itu kan sebenarnya kayak duduk tapi nggak ada bangku aja gitu kan. Dari sana sih, jadinya udah bener-bener setua itu. Setua itu. Nah, kalau bicara masalah bicara tentang calisthenics itu dari Yunani, kalau menurut Mas Bram itu orang-orang Yunani itu apakah orang-orang Yunani itu banyak yang melakukan calisthenics itu sendiri atau? Oke, sebenarnya gini, konsep
calisthenics dari Yunani itu kita cuma menelusuri latar belakang ke yang paling awalnya nih gitu ya. Oke. Karena konsep dari Olimpik itu sebenarnya diambil dari si Yunani karena Mount Olympus ya gitu. Tapi kalau calisthenics sendiri saya yakin itu semua orang sebenarnya itu udah melakukan gitu ya. Baik dia contoh nih manusia purba harus bawa kayu dari hutan ke guanya untuk bakar api unggun. Betul. Proses bawanya itu kan sebenarnya dia kan membawa beban juga tuh. Dan dia berjalan atau dia berlari atau dia apapun gitu. Itu sebenarnya secara tidak terkonsep itu udah calisthenics gitu loh. Oke. Karena calisthenics itu balik lagi dia tuh kayak lari pun udah kita bisa sebut oh ya ini a part of calisthenics atau bagian dari calisthenics itu sendiri. Oke. Jadi kalau dibilang dari konsepnya awalnya dari Yunani itu karena berkaca dari si olimpiadenya aja. Cuman kalau dari telusur ke belakangnya lagi, itu saya yakin sih semua manusia sebenarnya tanpa sadar tuh sudah melakukan bagian dari calisthenics gitu. Oke. Nah, ini obrolan yang unik sih ini. Iya. Nah, pasti juga banyak yang penasaran nih. Banyak yang penasaran calisthenics itu gerakannya seperti apa aja sih? Atau enggak nama-nama gerakannya tuh apa aja kira-kira gitu. Oke. Kalau nama gerakan itu dari pengalaman saya banyak yang nyebutnya beda-beda. Walaupun bentuknya sama atau mirip ya. Tapi gerakan paling simple itu plank. Plank itu udah termasuk calisthenics. Kenapa? Karena kita cuma pakai beban badan kita sendiri. Squat. Terus kalau mau yang agak sedikit ngos-ngosan, burpees. Tahu burpees ya? Burpees. Yes, burpees. Push up termasuk, pull up termasuk, chin up termasuk. Jadi sebenarnya calisthenics itu gerakannya luas banget. Bahkan kalau mau kita tanda kutip klasifikasikan, bela diri itu bisa dimasukkan ke dalam calisthenics juga. Karena kan bela diri kan ada lari, ada lain-lain, lompat dan lain-lain kayak gitu sebenarnya. Jadi calisthenics itu bentuk yang sangat amat luas sih kayak gitu. Oh, kalau ada nggak sih gerakan dari gerakan calisthenics yang tanpa kita sadari itu sehari-hari kita lakukan? Jalan, lari. Oh, jalan itu juga calisthenics? Jalan kan pakai badan kita sendiri ya. Oke. Kalau jalannya kita ritme ini misalnya gitu kayak 10 detik jalan, 10 detik lari, 10 detik jalan, 10 detik lari. Itu kan udah jadi konsep latihan kan sebenarnya. Padahal gerakannya sangat amat basic kan. Jalan, lari. Konsep latihan itu yang kita sebut calisthenics. Oh. Jadi tanpa sadar kalian pasti semua udah ngelakuin sebenarnya gitu. Nah, berarti Coach and Friends kalian berarti setiap hari tuh Calisthenics. Nah, apakah ini bisa efektif dilakukan di rumah? Kan sekarang lagi pandemi nih. Di rumah aja nih. Mau untuk nge-gym pun pasti dibatasi. Terus untuk kemana-mana juga pasti dibatasi kan. Itu lebih efektif di rumah tuh bisa lebih efektif dengan gerakan apa aja kira-kira? Kalau di rumah tuh tergantung pertama seberapa gede rumah kalian. Oke. Ya kan? Jadi kalau misalnya space itu cuman kayak kamar kos gitu ya, kayak 3 meter kali 4 meter atau ya 4 meter kali 5 meter gitu ya. Itu ada beberapa gerakan yang efektif sih. Contohnya plank, squat, jump squat, jadi squat sambil lompat, burpees. Kalau bisa plank biasanya kalau udah advance bisa push up. Itu cukup sih. Kalau misalnya kalian merancang atau di YouTube tuh udah banyak banget ya kayak cara latihan di rumah itu mereka menggabungkan gerakan-gerakan dasar tapi di konsep misalnya gini, plank 20 detik, habis itu break 10 detik, habis itu squat 20 detik, break 10 detik, burpees 20 detik. Nah itu dilakukan misalnya kayak 3 kali set, 4 kali set, 5 kali set. Itu lumayan kok buat setidaknya melancarkan peredaran darah ya dan ngebikin mood jadi bagus gitu. Nah kan pastinya kan banyak yang pengen punya badan bagus ya, atletis gitu kayak dada bidang, six pack. Itu ada nggak gerakan dari calisthenics itu untuk mereka lakukan di rumah? Oke. Kalau untuk badan yang bagus tanda kutip, sebenarnya gerakan khususnya itu nggak ada karena itu adalah gabungan dari beberapa usaha kalian. Pertama olahraga yang teratur jelas, yang kedua makannya apa? Karena makan juga berpengaruh ya? Makan tuh juga pengaruh kayak kalau misalnya olahraganya cuman lari 10 menit terus makannya junk food, setiap kali makan junk food dan lain-lain yang kalorinya gede banget, itu nggak akan berhasil gitu. Jadinya ada keseimbangan antara olahraga, makanan sama istirahat yang cukup. Karena istirahat yang cukup tuh juga ngaruh banget ke perkembangan dan pemulihan otot kayak
kayak gitu. Nah, bicara soal makanan nih. Apakah kalisthenik ini pas banget untuk program diet? Oke, kalisthenik pas banget untuk program diet, itu pertanyaan yang menarik sih, karena kita pernah punya pengalaman ada beberapa member kita yang melakukan intermittent fasting ya. Yep. Terus latihan kalisthenik gitu ya. Sebenarnya cocok nggak cocoknya itu tergantung seberapa intens atau seberapa beratnya kalian pada saat latihan itu gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi intermittent fasting dengan energi yang quote and quote terbatas, kalau kalian melakukan gerakan yang sangat amat intens, itu pasti kolaps. Kolaps tuh pusing, kurang gula dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian bertahap nih ngelakuinnya, awalnya kayak oke, dari latihan 30 menit aku lakuin 10 menit dulu, kita lihat perkembangannya. Jadi semuanya itu proses. Jadinya kalau ditanya cocok nggak? Cocok aja. Cocok aja, tapi bertahap. Nggak langsung tiba-tiba kayak oke, saya mau sejam latihan, pokoknya saya mau sejam lari gitu, misalnya kayak gitu. Itu nggak cocok. Tapi bertahap. Jadi step by step. Step by step, pasti harus step by step gitu. Nah, selain diet, pengalaman saya, jadi saya juga pernah badan saya juga sempat besar karena saya ikut program bulking. Oke. Tapi nge-gym. Iya. Karena badan saya tuh basicnya kurus ya. Gitu. Jadi bulking pakai susu suplemen. Oke. Protein milk gitu ya? Ya, okay. Protein gitu. Terus akhirnya berhenti dan akhirnya saya kurus lagi. Oke. Nah, kalau untuk kalisthenik ini ada program bulkingnya atau enggak? Oke. Kan tunggu, kan sementara seperti tadi dibilang kalau makanan harus dijaga, jangan terlalu banyak atau makan junk food segala macam yang kalorinya besar. Sementara bulking itu kan membutuhkan kalori yang besar. Itu kira-kira bagaimana? Gini konsepnya. Kalau pada saat bulking pun, selain makan, kamu latihan kan pasti. Dengan beban berat. Pasti bebannya tuh harus seberat-beratnya, repetisinya minim, istirahatnya lumayan lama gitu. Nah, itu untuk bulking. Itu untuk konsep bulking. Nah. Jadi, kalau misalnya kita ngomonginnya soal berat badan, si kalisthenik ini beratnya itu mentok di diri kalian. Oh, iya. Itu konsep pertama yang harus kita pahami ya. Jadi, kita kalau untuk sampai gede banget nih ya, gitu kayak misalnya binaraga gitu ya. Di kalisthenik itu jujur nggak terlalu bisa. Untuk bulking. Tapi untuk toning itu sangat amat bisa. Oh iya. Dan untuk naikin berat badan kalau misalnya konsepnya kurus banget sampai ideal, itu masih oke. Tapi kalau sampai untuk jadi binaraga, itu ada kekurangannya di masalah beban. Kecuali kalian pakai tambahan kayak chest yang 10 kilo itu. Nah, konsepnya kan udah jadi emang untuk penambahan di situ kan gitu. Yang atau enggak yang kayak pull up yang tambah beban. Iya, itu kan berarti kan udah bukan beban kalian sendiri, tapi kalian udah weighted gitu kan. Nah, weighted itu disarankan untuk orang yang sudah ahli atau advance. Karena kalau enggak, kalau misalnya konsep nih ya, push up-nya belum bener, ditambahin beban, malah jadi parah, cedera dan lain-lain gitu. Jadinya untuk kalau ditanya bisa nggak gedein, bisa, tapi effortnya harus ada lebih, jadi harus ada weightednya. Sama kayak konsep sebenarnya kayak gym, kalian harus nambahin beban terus-terusan untuk bulking. Dan itu juga bertahap-tahap. Betul. Oke, paham. Ini kita kan dari tadi bicara tentang gerakan kalisthenik, tentang apa itu kalisthenik gitu. Sekarang kita mungkin udah mulai penasaran nih, lebih pengen tahu lebih dalam tentang Workout Embassy itu sendiri. Boleh. Ya. Jadi Workout Embassy itu mulai kapan berdirinya? Kita berdiri itu di 2014. 2014. April Mop, tanggal 1 April. Oh iya. Tanggal 1 April, jadi gampang diingat ya, 2014. Awalnya kita latihan di GBK sebelum dibongkar buat Asian Games gitu. Di sana kita lumayan lama, sampai kita punya taman sendiri, kita bangun bar sendiri di situ, yang menandakan bahwa ini latihannya Workout Embassy gitu kan. Dari situ kita sempat pindah ke salah satu mall di Jakarta Selatan. Oke. Terus pindah ke sini nih,
tempat Sini? kita sekarang nih gitu Ah. di Plaza Semanggi nih gitu kan. Jadi udah dari 2014 ya, udah lumayan ya, udah lewat dari balita ya. Nah, yang saya bingung pikir ini apa yang bisa ada pikiran apa yang bisa tercetus gitu loh. Bisa bisa tercetus kalau ada workout embassy terus dan itu calisthenics gitu. Itu ide dari siapa gitu? Oke, idenya gini, idenya sih sebenarnya agak-agak lucu ya, tanda kutip ya. Iya. Jadi karena saya dulu kerjanya di daerah Senayan, saya sering banget tuh ke GBK. GBK. Oke. Jadi kayak buat latihan lah dan lain-lain gitu kan Iya. ya. Oke. Nah, di seringnya saya ke GBK, saya ketemu beberapa orang yang pasti juga sama ada di GBK. Iya. Nah, dari situ kita ngobrol. Hmm. Karena keseringan ngelihat gitu kan ya, nggak kenal, akhirnya kita kenalan, kita ngobrol. Terus ternyata mereka semua rata-rata pekerja kantoran. Oh. Pekerja kantoran kan. Pertanyaan dari kita semua itu, Nah. kok cuman lu doang yang latihan dari kantor lo? Pertanyaannya sebenarnya kayak gitu, Iya. gitu kan. Terus, oh ya mereka semua ini nih sibuk gitu kan. Atau mereka kalau diajak olahraga bilang, ah nge-gym mahal men gitu kan, kayak gitu. Nah jadinya kita pikir, apa kita coba ya, kita fasilitasin mereka yang tanda kutip tidak terlalu berada tapi pengen olahraga, karena gym itu lumayan membershipnya per bulan buat mereka gitu kan. Terus yang kedua, kita coba untuk ngerancang latihan yang tidak terlalu lama. Karena kan waktu adalah uang gitu ya, Ya, mungkin ya, konsepnya ya, seperti ya, itu ya habis gitu kan. money. Iya. Jadinya kita berkumpul, terus kita cari ilmu, kita sertifikasi dan lain-lain. Akhirnya kita merasa konsep yang paling cocok itu memang calisthenics, karena pertama biayanya minim. Kita tidak perlu modal buat alat. Ya, Iya. karena kalau kita modal buat alat, pasti kita sudah berpikir gimana caranya balikin modal kita Iya, betul. dari alat-alat yang kita beli Iya, gitu kan. Terus yang kedua, dari sertifikasi itu kita juga berhasil merancang metode latihan yang per sesi hanya 10 menit. 10 menit. Per sesi 10 menit, satu latihan 3 sesi. Oh. Jadi minimal 30 menit 30 ditambah menit. pemanasan dan pendinginan. Oke. Jadi maksimal itu paling lama sih 1 jam ya, paling lama mentok di 1 jam gitu. Itu jadi kita merancang itu. Terus kita lihat sebenarnya dengan dua metode yang sudah kita coba kembangkan ini, banyak nggak sih animonya orang-orang yang bilang tadinya sibuk, yang tadinya bilang nggak punya duit untuk olahraga gitu. Tapi ternyata bener loh, banyak yang akhirnya ikutan sampai sekarang tuh. Terakhir sebelum pandemik ya, yang latihan, karena sekarang pandemi kita batasin sekali latihan 25 orang. 25 Iya. orang. Terakhir itu sampai 120 orang gitu yang ikutan latihan gitu ya. Oh. Jadi emang ternyata dua hal itu lumayan berpengaruh ya buat orang-orang gitu loh. Berarti total keseluruhan anggota itu ada berapa, Mas? Waduh, serius kita nggak pernah ngitung. Gak pernah Karena hitung, saking banyaknya. saking banyaknya, dan kita tuh nggak ada konsep membership tuh, kita nggak ada. Oh. Jadi kita bener-bener kita ada jadwal latihan, kalian mau datang silahkan. Oh. Jadi kita nggak ada kayak, oke nih kalian registrasi member bayar sekian, gitu nggak ada. Karena kita benar-benar free. Jadi kayak misal habis ini saya latihan. Bisa, silahkan. Oh, Gitu. gitu. Hari ini nggak bisa mas, karena cuma 25 slot. Udah penuh, maaf ya. Udah penuh ternyata. Telat ya. Padahal saya datang paling pertama loh di sini. Oh iya, tapi daftarnya dari kemarin nih sayangnya. Oke. Nah, aku mau bicara soal fashion. Fashion. Nah, jadi kan di olahraga itu selain dari gerakannya, alatnya, otomatis juga ada fashionnya kan. Iya. Kayak misalnya di gym itu mereka lebih percaya deh, pasti mereka lebih mementingkan fashionnya juga. Biar gaya ya. Biar Kalau gaya. lagi selfie. Gaya itu nomor satu. Iya. Ya kan? Konsistensi yang penting. Konsistensi. Oh. Nah, jadi menurut Mas Bram ini fashion kaos seperti apa yang kira-kira cocok untuk olahraga khususnya calisthenics? Sebenarnya kalau kaos apa itu, Atau Kalau jersey atau kaos cotton combat atau kita sih pernah uji coba beberapa bahan ya untuk Yap. olahraga, baik dari kita sendiri atau dari member gitu. Kita ada yang pakai sport apparel dari merek-merek terkenal yang bahannya katanya sedikit plastik ya, sedikit Yap. plastik gitu, sampai cotton gitu ya. Terus kalau kita tanya sih rata-rata sebenarnya asal bahannya itu nyerap keringat oke. dan Keringat. gampang dicuci. Karena apa? Gampang Karena
kita kan kadang rebahan gitu ya kan, kotor tuh ya kan gitu kan. Jadi kalau misalnya bahan-bahan yang susah dicucinya atau nodanya cepet nempel, itu biasanya mereka tinggalin buat jalan-jalan aja gitu. Jadi kalau misalnya yang latihan di sini tuh rata-rata yang kayak gitu tuh, yang bisa nyerap keringat, terus gampang dicuci, gitu. Jadi yang penting nyaman dipakai. Nyaman, gak ribet lah gitu. Guys, berarti close itu pas banget buat calisthenics. Oh, pas banget kayaknya sih ya. Pas banget buat calisthenics. Iya. Nanti bisa coba Mas Bram pakai close, terus pas latihan nanti mungkin bisa ngerasain nyamannya pakai close Oh, ya. boleh. Gitu. Terus ada nggak nih rekomendasi outfit untuk olahraga selain jersey dan cotton combat gitu untuk cowok sama cewek ya? Sebenarnya kita nggak pernah ngasih rekomendasi outfit untuk olahraga ya, karena balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi kalau bisa sih jangan pakai yang ribet gitu, pakai blazer gitu kan buat olahraga kan ya nggak usah lah ya gitu, atau buat meeting aja gitu kan. Sama kalau bisa itu jangan pakai, kalau yang cowok ya, yang terlalu ketat. Oh, kenapa? Peredaran darah? Karena kalau terlalu ketat itu akan ada beberapa gerakan di calisthenics yang tingkat kesulitannya atau tingkat mobilitasnya itu tinggi. Oh, oke. Takutnya akan menghambat kalian bergerak. Jadi formnya itu malah salah. Oh, bentuk dari gerakan itu yang harusnya sempurna malah jadi salah karena terlalu ketat. Jadi gerakannya itu agak terbatas ya. Kecuali yang stretching gitu ya. Tapi kalau yang terlalu ketat itu takutnya malah jadi agak bentuknya jadi salah gitu karena pakaiannya nggak fleksibel atau nggak leluasa gitu. Oke. Nah, sekarang kan olahraga ini kan udah jadi lifestyle orang ya. Lifestyle orang yang dari sepeda, running, bahkan sampai calisthenics juga gitu kan. Nah, pasti setiap pagi itu pasti ngelihat orang yang olahraga, nggak mungkin nggak. Iya. Gitu kan. Apalagi di postingan di Instagram gitu ya. Iya, itu pasti. Entah mereka olahraga untuk kesehatan mereka atau habis hanya posting untuk terus mereka makan, iya benar gitu. Gitu. Tapi ada nggak menurut Mas Bram ini alasan utama orang jadi banyak yang olahraga itu apa ya? Bosan ya. Pertama, apalagi during pandemik ya, selama pandemik ya. Iya. Tempat mall ditutup. Tempat nongkrong tertutup. Semua tertutup. Iya. Mereka jadinya mau ngapain? Di rumah, kerja dari rumah, kayak dari bangun sampai tidur di situ gitu kan. Jadi pasti mereka melakukan sesuatu aktivitas yang tanda kutip nggak bosen. Paling gampang itu contohnya sepeda. Yep. Sepeda itu kan sekarang jadi hits banget lagi. Iya. Kenapa? Karena orang udah bosan di rumah. Mereka butuh jalan-jalan nih. Tapi kalau konsep jalan-jalan yang naik mobil biasa kan bosan. Balik lagi. Iya. Jadi mereka mencoba untuk bersepeda karena di pikiran mereka sekalian ngelihat pemandangan, bisa olahraga dan lain-lain kayak sampai gitu. mereka beli sepeda yang mahal banget. Iya, sampai yang mahal banget gitu kan. Jadi itu sebenarnya dari bosen sama tuntutan sosial ya kayaknya ya. Sosial. Karena mungkin teman-temannya udah ikutan olahraga kayak beli sepeda mahal, jadinya saya gengsi. harus. Iya. Karena pansos kan sesuai. Iya, benar. Gitu ya. Iya. Tapi mostly karena kalau dari teman-teman yang lain sih karena bosen. Jadi ada teman saya yang benar-benar selama pandemik malah ikutan kelas hip hop loh. Dia tadinya nggak pernah hip hop sebelumnya. Dia ikutan kelas hip hop cuman untuk mencari sesuatu yang bisa dikerjakan selain yang ada di rumah aja gitu. Oh, tapi apakah itu akan musiman? Maksudnya dalam arti bakal hilang gitu? Semua olahraga dari pengalaman itu musiman. Musiman. Dulu street workout sangat in banget. Di GBK dilihat di setiap pintu ada 13 pintu ya. Di BSD juga. Nah, di taman kotanya kan gitu ya. Taman kotanya. Yes. Itu di setiap pintu tuh dulu ada calisthenics, ada street workout gitu. Terus makin lama menghilang gitu. Sama bahkan sempat ada kompetisinya kan? Iya, ada kompetisinya. Kebetulan ada kompetisinya juga dan kita salah satu pencetus kompetisi pertamanya sih waktu itu. Iya. Nah, jadi nggak kita nggak ngomongin kayak calisthenics, sepeda gitu. Buat saya semua olahraga itu musiman. Kalau lagi musim Thomas Uber badminton di mana-mana. Iya. Kalau lagi World Cup bola di mana-mana gitu. Lagi layangan. Sekarang lagi layangan bener gitu kan. Sama ngejar harapan ya sekarang gitu kan. Ya, tapi semua olahraga itu musiman sih gitu. Jadinya gym juga dulu sempat hits banget kan gitu. Sekarang tuh udah makin menurun gitu loh. Jadinya semua olahraga itu emang musiman sih buat saya. Oke. Nah, terakhir nih.
menurut dari Mas Bram, salah satu campaign dari Mas Bram untuk masyarakat untuk ikut olahraga itu ada? Campaign kita tuh sama kayak ininya Workout Embassy ya. Kenapa kita ngasih latihan gratis Yep. setiap saat gitu ya. Bahwa olahraga itu penting banget, nggak cuman buat kita lupakanlah sejenak tentang badan yang bagus, kita lupakanlah sejenak tentang turun berat atau naik berat gitu ya. Iya. Jadi untuk peredaran darahnya sendiri itu coba kalian browsing berapa banyak penyakit yang terjadi karena cuman kurang gerak. Oh, Karena tanpa kalian sadari ya, kalau pekerja kantoran kayak saya gitu ya, hampir 8 jam 9-nya, apalagi sekarang gitu ya, duduk di depan komputer, depan laptop atau depan apapun itu gitu ya, itu rata-rata 6-7 jam sehari. Belum habis itu kalian pulang, kalau kalian punya mobil, kalian naik lagi di mobil kalian, macet lagi sekitar 1-2 jam. Total yang kalian habiskan itu 8-10 jam hanya untuk duduk. Bener ya? apalagi di kantor juga. Ya benar. Nah, 10 jam itu duduk. Jadi kita harus olahraga itu karena tanpa kalian sadari dengan duduk doang itu peredaran darah itu jadi nggak lancar. Banyak Oh, iya. otot-otot yang bekerja lebih dari otot yang lainnya. Contoh, otot panggul nih karena kita duduk kan. Oke. Upper body kita tuh nggak kerja sama sekali karena Oke. cuma ngetik doang. Oke, Tapi oke. sini kita tuh kerjanya karena duduk. Oke. Ketekan kan gitu Oke, ya. iya. Terus paling banter apa sih kita? Turun. Misalnya kalau yang ngerokok, turun keluar gedung ngerokok, naik lagi, Naik lagi ke toilet, ke ruang meeting misalnya gitu kan. Gitu doang mobilitas kita gitu. Jadinya kenapa olahraga itu penting banget dan kalian harus lakuin, lupakanlah sejenak tentang badan yang six pack dan lain-lain gitu. Enggak, cuman biar kalian tuh sehat gitu, karena banyak banget penyakit yang terjadi cuman karena orangnya itu Kurang kurang olahraga. gerak gitu, kurang gerak. kurang gerak gitu. Oke. Makanya ada campaign kayak 10.000 langkah lah. Terus kalau kalian pakai smartwatch itu ada target 6.000 langkah sehari dan lain-lain gitu kan. Itu untuk biar kalian tuh bergerak gitu, karena apalagi di masa penyakit kayak gini ya, Iya. jangan sampai cuman karena kurang gerak imun kalian turun Turun. terus kalian malah terserang penyakit yang lain. Betul, Gitu kan, kayak gitu. betul. Itu sayang Oke. banget gitu. Nah, Itu aja sih. Nah, dengar kan Coach and Friends, jadi olahraga itu sangat-sangat penting. Apalagi di saat masa pandemi gini. Jadi untuk memperkuat imun kalian. Jadi benar apa kata Mas Bram, jadi lupakan dulu itu keinginan kalian untuk six pack atau segala macam. Yang penting imun kalian harus Ya. kuat dulu. Tapi pasti ini olahraganya nggak di tempat yang jubel-jubelan ya. gitu Ya. Jangan sampai mau sehat malah sakit gitu Ya, kan. betul. Jadi harus dipikir dulu mau olahraganya di mana Iya. gitu. Dan gunakan outfit yang nyaman. Itu penting banget. Penting banget. Penting banget ya. Terus mungkin kita akan lihat untuk latihannya. Kebetulan lagi ada latihan, langsung Oke, aja. Oke. Sip. Oke, dengan saya Deo dan Bram. Cozy Indonesia Feel the Comfort. Thank you.